Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini tanggal 17 bulan 11 2020 kita akan melakukan pembelajaran daring seperti biasa. Oke, mari kita bersama-sama mengucapkan afirmasi untuk belajar kita hari ini. Sama-sama kita ucapkan, hari ini aku mempelajari materi komposisi transformasi dan aku ingin memahami dan menguasainya karena Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi, hari ini aku mempelajari materi komposisi transformasi dan aku ingin memahami dan menguasainya karena Tuhan yang Maha Esa. Mulai selanjutnya untuk berdoa dulu, tapi silahkan di dalam doa kalian itu kalian ucapkan, ya Tuhan bantu aku menguasai materi komposisi transformasi. Ya Tuhan bantu aku menguasai materi komposisi transformasi sampai 3 kali. Bisa ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Aulina. Alhamdulillah. Oke, gimana? Yang lain sudah terdengar suara saya? Putus-putus gitu ya. Tapi suara Aulina di sini jelas banget suaranya. Oke. Silahkan Aulina. Iya, silahkan Aulina silahkan pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut untuk absensi. Bentar, saya cek. Ini karena jaringan kita kurang bagus, jadi yang masuk nggak banyak nih, hanya 1, 2, 3, 4 saja yang bisa berhasil masuk gabung dengan kita. Tidak apa-apa, yang gabung ini sudah ada Aulina, Cecep, Lisma, Wenti. Nah, sekarang bagaimana? Suara saya sudah terdengar jelas belum? Jelas, Bu. Oke, jelas di Wenti. Kalau yang lain? Jelas. Oke, terima kasih. Lisma aja nih, siapa nih Lisma aja nih? Oke, Cece. Dedi, Bu. Siapa? Dedi? Dedi, ya, Bu. Nah, oke. Ini posisinya semuanya di rumah masing-masing? Iya, Bu. Iya. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kondisi badan selalu diutamakan, jangan sering-sering keluar rumah ya. Karena kondisi kita lagi pandemi. Nah, oke. Jadi sebentar, saya mau tunjukkan PowerPoint saya dulu. Nah, ini dia. Hari ini judul materi kita adalah komposisi transformasi. Sebelum masuk ke komposisi transformasi, ya kan, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang matriks transformasi geometrinya. Nah, kenapa kita harus bahas dulu? Nah, karena apa? Yang kemarin sudah kita bahas di matriks transformasi geometrinya ini akan kita. Nah, materi kita hari ini ya, di tanggal 17 bulan 11 ini kita akan mempelajari tentang komposisi transformasi. Sebelum kita masuk ke komposisi transformasi, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang matriks transformasi geometri, di mana ada refleksi, kemudian ada dilatasi, ada rotasi, dan ada translasi. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas bagaimana sih penerapan matriksnya itu ke dalam transformasi geometrinya. Nah, di sini kita kan masih menggunakan penerapan matriksnya. Kita menggunakan matriks untuk diterapkan ke dalam komposisi transformasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini sudah jelas gambarnya?
Jelas ya? Oke. Jadi nanti setelah kita membahas tentang komposisi transformasi geometri ini, ya, yang kita bahas di sini dulu adalah tentang yang refleksinya dulu, bagian refleksi, ya. Jadi yang pertama, kamu bisa menemukan konsep komposisi transformasi pada refleksi dengan teliti secara kerjasama. Kemudian yang kedua, nanti kamu bisa menerapkan, menganalisis penerapannya seperti apa. Nah, kamu juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan matriks dalam komposisi transformasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, ya, di sini Ibu menerapkan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Tadi penilaian sikap dimulai dari kita masuk untuk berdoa, itu ya. Walaupun tadi kameranya tidak bisa dihidupkan karena berhubung sinyalnya selagi kurang baik, ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti akan ada tugas yang saya berikan kepada kalian. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dilihat bagaimana sih cara kalian mengerjakannya, itu prosesnya seperti apa. Nah, itu ya. Selanjutnya, oke. Perhatikan gambar berikut. Jelas gambarnya? Jelas. Oke. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan oleh 2 wanita pada gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Rambut. Oke, sedang menggunting rambut. Posisinya di mana nih? Di sebelah kiri. Posisinya di sebelah kiri. Oke, yang ini maksudnya orang yang ininya. Kemudian ini apa ini? Yang ini yang saya soroti ini. Cermin. Cermin. Bayangan, Bu. Apa? Bayangan, pintar. Bagus. Bayangan. Bayangan. Nah, ya. Berarti apa ini? Posisinya yang ibu-ibu duduk ini, dia sedang di salon, sedang melakukan potong rambut, ya kan? Kemudian di depannya ini ada cermin. Ya tidak? Cermin. Ada cermin. Iya, Bu. Coba kamu lihat. Di sini ada pertanyaan, ketika kita sedang bercermin, maka apa yang kita lihat dari gambar tersebut? Maksudnya itu di cermin itu tuh apa yang kita lihat? Coba kamu lihat gambarnya di sini. Ini kan orang aslinya ceritanya kan? Orangnya di sini. Bayangannya di sini. Apa yang kamu lihat di bayangan di pantulan cerminnya ini? Asalnya, Bu. Gimana? Gimana, Aulina? Nggak apa-apa, coba aja. Kamu lihat. Itu kayak bayangannya tuh, Bu. Bayangannya ini, ya kan? Ada yang kurang nggak dari bayangannya itu? Ya. Kalau dibandingkan yang di sini dengan yang di sini, sama nggak? Sama kayaknya, Bu. Sama kan? Nah, sama. Itu artinya apa? Kalau posisi, entah itu posisi yang berada di depan cermin itu benda ataupun diri kalian masing-masing, ya kan? Kalau bercermin kan pasti dia di cermin itu memantulkan objek yang ada di depan cermin itu sendiri. Ya tidak? Nah, oke. Sekarang kamu bayangkan kalau kamu sedang bercermin dan di belakang kamu juga ada cermin. Nah, cermin di depan kamu yang nampak bagian apa dari tubuh kamu? Bagian muka, Nah, depan, bagian Bu. depan ya kan, mulai dari muka, wajah, full gitu kan. Kemudian kalau yang di cermin bagian belakang yang kelihatan apa? Rambut belakang. Bagian Oke. belakang. Terutama untuk bagian Bagian ini ya, belakang. kalau orang yang potong rambut cukur itu kan biasanya tuh di belakangnya dikasih cermin lagi. Bu, bagaimana hasilnya? Begitu kan orang salonnya. Maka yang kelihatan adalah kepala belakang, bagian belakang kita. Nah, kenapa saya tunjukkan seperti ini? Karena dari kegiatan orang bercermin ini, ya kan, ini kan saya tadi menanyakan dengan kalian bercermin di bagian, ada cermin di bagian depan dan bagian belakang. Nah, kegiatan seperti itulah yang nanti akan bisa kita yang dapat membuat kita untuk bisa menemukan konsep dari komposisi transformasi terhadap refleksi atau pencerminan. Oke, silakan perhatikan lagi di sini.
Coba Wenti bacakan, Wenti, yang di dalam kotak hijau ini, Wenti. Sampai sampai tanda apa? Tanda seru aja. Sampai sini. Silahkan, Wenti. Misalkan sembarang titik A dalam kurung X, Y direfleksikan C1 dilanjutkan dengan di mana matriks dalam kurung siku A, B, matriks C2 ada dalam kurung siku E, F, dan penjelasan berikut. Oke, terima kasih, Wenti. Nah, jadi di sini ada sembarang titik A yaitu X, Y yang direfleksikan dengan C1. Nah, C1 kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap C2. Nah, ini sama dengan yang kita yang kalian lihat tadi di awal itu kan saya menyontohkan ada cermin di bagian depan, ada cermin lagi di bagian belakang kita. Nah, otomatis kan itu artinya apa? Secara bertahap ada 2 kali pencerminan, ya tidak? Nah, sekarang di sini diketahui matriks refleksi C1-nya elemen-elemennya A, B, C, D, dan matriks refleksi C2-nya E, F, G, H. Bagaimana cara kita menentukannya, gitu kan? Kalau di sini kan kita mempelajari komposisi transformasi, yang kita cari adalah bayangan. Mau itu bayangan benda, ataupun bayangan dari sebuah titik, ataupun bayangan dari sebuah garis. Nah, silahkan perhatikan di sini. Kegiatan pencerminan yang dilakukan secara bertahap, ya. Secara bertahap. Perhatikan penyelesaiannya di sini. Karena titiknya tadi, sembarang titik adalah titik A, X, Y, maka di sini kita tuliskan juga X, Y. Nah, ini kelihatan ya yang saya sorot pakai kursor. Nah, itu kan direfleksikan terhadap C1. Kelihatan nggak ini? Yang C1-nya ini agak kecil ini. Sebentar, saya perbesar. Kelihatan, Bu. Oke, good. Nah, direfleksikan dulu sama terhadap C1. Nah, kalau sudah direfleksikan kan berarti menjadi A aksen dalam kurung Y aksen, X aksen, Y aksen. Menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan lagi dengan refleksi miliknya C2. Nah, karena dia sudah direfleksikan 2 kali, jadi bayangannya tanda aksennya ini ada 2. Kemudian rumusnya di sini perhatikan di bawahnya ini. Dalam kurung siku X aksen, Y aksen sama dengan MC2 dalam kurung X aksen, Y aksen. Di mana MC2 itu kan tadi ya, MC2 ini nih matriks untuk refleksi C2. Itu EFGH. Kemudian kalau di sini kita tuliskan lagi X pangkat ini ya, X2-nya nih, yang X aksen yang kedua dengan Y aksen yang kedua sama dengan MC1. Nah, ini MC1 dalam kurung X aksen, Y aksen, di mana MC1 itu tadi adalah matriks refleksi C1 yaitu AB, CD. Nah, yang ini. Nah, kemudian gimana cara untuk mendapatkannya? Karena kita mau direfleksikan sebanyak 2 kali, berarti dalam kurung sini nih, di tanda kurung sini, ini kita menuliskannya tanda aksennya bukan 1 kali, tapi 2 tanda aksennya. Perhatikan ya, jangan sampai salah. Jadi X dengan aksennya ini 2 dan Y-nya juga tanda aksennya ini 2, sama dengan MC1, MC2 dikalikan. Nah, ini kalau misalkan ini kan di sini X dengan Y, kalau titik tinggal dimasukkan nilai X dan Y-nya berapa. Nah, karena kita kan membahas tentang komposisi. Jadi di bawah ini MC1 komposisi. Kalau kalian lihat di situ ada tanda bundaran kecil di antara C1 dengan C2, itu tanda bundaran, lingkaran kecil. Itu simbol dari tanda komposisi. Nah, kemudian dikalikan dengan X, Y. Nah, jadi kalau sudah, nanti di bawahnya yang ini kita tuliskan, kan ini kan ada tulisan MC1 komposisi
C2. Berarti yang MC1 kan ini elemen-elemennya A, B, C, CD. Kemudian yang MC2 kan ini E, F, G, H. Nah ini, jadi dua matriks ini dikalikan. Nah, jadi masih menggunakan operasi perkalian dua matriks. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silahkan di sini lihat. Nah, ini loh. Pertama titik A, X, Y, direfleksikan C1 jadinya ini. A aksen, ya, X aksen, Y aksen. Nah, tanda aksennya masih 1. Kemudian direfleksikan lagi, tanda aksennya ini menjadi 2. Nah, jadi dari titik awal A ke bayangan A-nya ini, yang setelah kita refleksikan 2 kali menjadi C2 komposisi C1. Ini namanya komposisi refleksi. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kalau yang diminta antara matriks refleksi C1 komposisi matriks refleksi C2, berarti elemennya yang didahulukan miliknya C1 dulu, baru dikalikan dengan elemen dari matriks C2. Nah, kalau misalkan yang C2, nah ini C2 komposisi C1. Nah, berarti ya yang dituliskan dulu adalah miliknya C2 ini, E, F, G, H, baru dikalikan dengan matriks miliknya C1, A, B, C, C, D. Nah, kemudian matriks refleksinya ini masih menggunakan rumus-rumus yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Ini kalau matriks pencerminannya ini sudah ada di bahan ajar ya, jadi nanti silahkan dibuka lagi. Nah, ini ada contoh soal. Aulina, coba minta tolong bacakan soalnya ini. Ya Bu, jika C1 adalah pencerminan terhadap titik 0 buka kurung 0, titik O dalam kurung titik O buka kurung 0, 0 tutup kurung koma, dan C2 adalah pencerminan terhadap sumbu X, maka tentukan koordinat bayangan titik oleh komposisi pencerminan titik A buka kurung 12, min 4 tutup kurung dicerminkan dengan C1, 0, C2. C1 komposisi C2, ulangi. C1 komposisi C2. Terima kasih. Nah, pertama yang harus kamu lakukan adalah menuliskan dulu nih informasi apa saja yang ada di dalam soal. Yang pertama ini diketahui kan ada C1. C1 ini pencerminan terhadap titik O 0,0. Kemudian ada C2. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Tuliskan di sini. Dituliskan. Nah, kemudian kan yang mau kita cerminkan tuh apa? Yaitu titik A 12, min 4 terhadap C1 komposisi C2. Nah, ini dituliskan di sini. Sekarang saya tuliskan dulu C1-nya itu di situ ya. C1 sama dengan pencerminan terhadap titik O dalam kurung 0,0. Nah, jadi nanti kalian mengerjakannya juga harus seperti itu ya. Langkah-langkahnya harus dituliskan dengan jelas. Oke, ini pencerminan terhadap titik O. Kemudian yang C2 pencerminan terhadap sumbu X. Saya langsung saja. Pencerminan. Sumbu X. Nah, ini kita masukkan dulu nih biar kalian nggak bingung. Matriks pencerminan C1. C1 tadi apa? Pencerminan terhadap titik O 0,0. Coba kita lihat ke sini. Nah, ini. Matriks pencerminan terhadap pusat, titik pusat ya. O 0,0. Nah, ini matriksnya. Dalam kurung siku min 1, 0, 0, min 1. Itu yang kita tuliskan. Tuliskan ke sini. Min 1, 0, min 1. Nah, oke, sudah. Sekarang yang C2. C2 tadi diketahui apa?
C2 itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita balik lagi ke sini. Coba lihat yang sumbu X. Nah, ini sumbu X. Matriksnya yaitu elemen-elemennya dalam kurung siku 1, 0, 0, min 1. Tuliskan. 1, 0, 0, min 1. Nah, sampai sini oke? Selanjutnya, yang ditanyakan itu apa? Oke. Yang ditanyakan itu apa? Ada yang bisa jawab? Yang ditanyakan itu apa kira-kira? Ini dari soal itu. Bayangan titik. Nih, kan ada nih kalimatnya. Maka tentukan koordinat bayangan titik. Nah, berarti kita tulis di sini. Bayangan titik. Karena di situ kan titiknya titik A. Nah, tuliskan saja titik A. Oke, selesai. Apa yang diketahui sudah, informasi-informasinya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Saya bukakan dulu bahan ajarnya di sini. Nah, ini tampilan contoh soalnya. Silahkan disiapkan bukunya sambil mencatat ya. A terhadap C1 komposisi C2. Nah, ini kan berarti ini tanda aksennya. Nah, ini agak salah nih. Aksennya harusnya tandanya 2. Nah, gini. Nah, oke. Jadi tanda aksennya 2 karena kita refleksikan sebanyak 2 kali ya, jangan sampai salah. Nah, ini MC1 komposisi MC2 dikalikan dalam kurung siku X Y. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, MC1 MC2 dalam kurung, nah ini dikalikan. Kenapa yang awalnya ada tanda komposisi, yang ini tidak ada? Nah, ini artinya dikalikan nih. Matriks dari pencerminan matriks refleksi C1 dikalikan dengan matriks refleksi C2. Yang C1 ini ya, yaitu min 1, 0, 0, min 1 matriksnya. Nah, ini sudah ada angka 1, tinggal kita kasih tanda minus. Min 1, 0, 0, min 1. Nah, sekarang yang MC2. MC2 ini kan punyanya yang C2 nih, terhadap sumbu X. Ini 1, 0, 0, min 1. Berarti di sini kita ganti 1, 0, 0, min 1. X, Y, karena ini kan sebuah titik A. Karena titik A, maka X, Y ini kita ganti. Titik A-nya berapa? 12, min 4. X-nya kita ganti dengan 12. 12 dan Y-nya kita ganti dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. Yang MC1 kalikan dengan MC2, berarti min 1 kali 1 min 1
kali 1, 0 kali 0, 0 dikalikan 0. Nah, kemudian min 1 dikalikan 0. Min 1 dikali 0. Kemudian ini 0 dikali min 1. Kemudian yang di bawahnya 0 kali 1. Ini 0 kali 1 min 1 kali 0. Selanjutnya 0 dikali 0, 0 min 1, ini min 1 dikali min 1. Nah, X-nya tuliskan lagi 12 min 4. Nah, ini kurang min. Min 1 dikali 1 min 1 ditambah 0 kali 0, maka nilainya menjadi min 1. Min 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali min 1 tetap 0. Nah, sini 0. Yang di bawahnya 0 kali 1 ditambah min 1 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 0 ditambah min 1 kali min 1. Nah, berarti sisanya adalah hasil kalinya adalah positif 1. Sekarang kita tuliskan di sini 12 min 4. Jadi min 1 kita kalikan dengan 12. Nah, di sini min 1 kan harus dikalikan dulu nih sama yang di samping, dikali 12 ditambah 0 dikali dalam kurung min 4. Kemudian di bawahnya 0 yang dikali 12 ditambah 1 dikali dalam kurung min 4. Oke, sampai sini oke? Paham? Atau ada yang masih bingung? Mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, tidak ada, berarti saya lanjut. Oke, kita hitung hasil kalinya. Min 1 dikali 12, maka hasilnya adalah min 12, ditambah 0 yang dikali min 4, hasilnya 0. Nah, berarti min 12 kalau ditambah 0, hasilnya tetap min 12. Kemudian di bawah 0 kali 12 udah 0, ditambah 1 kali min 4, maka hasilnya tetap min 4. Nah, jadi titik B saya tuliskan di sini. Jadi bayangan titik B adalah B. Nah, oke, dalam kurung min 12, min 4. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oke, bentar, saya balik lagi ke yang tadi. Nah, silakan Aulina. Dapat min 1 dikali 12. Oh, ini kan ada min 1 nih yang di sini. Nah, kan hasil ini kita kalikan ke sini. Nah, ini kan ada min 1 nih kan
Yang saya tunjuk pakai kursor. Nah, Iya. terus dikali sama 12 yang di sampingnya. Nah, jadi min 1 kali 12. Kemudian tinggal dilanjutkan saja. 0 dikali min 4. Sama seperti biasa kita mengalihkan perkalian 2 matriks. Yang lain silahkan. Wenti mungkin mau nanya, silakan. Atau Dedi? Atau mungkin siapa? Ini tinggal berapa orang nih yang tersisa karena sinyal. Ya udah, tidak apa-apa. Oke, gimana Wenti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Tidak tidak. ada, Bu. Itu Bu, berarti perkaliannya sama. Sama. Perkaliannya sama. Ingat kalau perkalian 2 matriks, baris dikalikan kolom. Jadi kalau ini kan min 1 sama 0, ini kan baris pertama dari matriks yang di sebelah kiri, ya kan? Nah, jadi dikalikan dengan kolom pertama dari matriks yang di sebelah kanan. Itu ya. Paham ya? Nah, oke. Ya, Bu. Berarti yang enggak Kenapa suaranya tidak jelas, Wenti? Halo? yang di atas coba Iya, sama yang ini, yang banyak ini pun sama. no. Baris 1, ini loh baris 1 kan? Baris 1 tuh yang ini. Saya sorot dulu yang min 1 dulu ini kan. Ini baris 1 sama 0. Ini baris 1 dengan kolom ke 1 di sampingnya. Kolom 1 yang mana? Kolom 1 ini 1 sama 0 yang di bawah. Kalau udah min 1-nya ini sama 0 yang ini baris ke 1, kalikan lagi dengan kolom kedua. Kolom kedua yang mana? 0. Nah, ini 0 yang ini sama negatif 1 yang di bawahnya. Jelas? Jelas ya? Nah, masih sama. Kan tadi saya sudah bilang masih menggunakan perkalian 2 matriks. Oh ya. Ya. Yuk, tanyakan dulu. Nanti kalau udah diskusi bingung nanti kalau misalkan itu. Tanya dulu. Intinya kalau kamu mau mengalihkan, nih, kalikan yang di sini dulu ya. Yang ini. Nah, yang saya blok ini dikalikan dulu. Nanti hasilnya kan ini. Baru dikalikan yang dengan yang ini. Jelas? Nah, jangan lupa nanti kalian ngerjakan harus dituliskan nih apa yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, gitu ya. Karena ini kan titik A ya, titik A 12,4, berarti di sini kamu nuliskannya juga titik A. Kalau yang di soalnya ini titik B, berarti kamu tulis titik B. Jangan lupa kita refleksinya ini bertahap secara 2 kali ya, direfleksikan 2 kali, jadi tanda petik di atasnya ini juga harus 2. Paham? Oke, saya masuk ke bagian LKPD-nya dulu. Nah, di LKPD ini juga sudah ada contoh lain. Nah, ini berhubung karena cuman bertiga nih yang masuk, jadi dikerjakan masing-masing ya. Saya kasih waktu. Ya, tidak apa-apa. Saya kasih waktu untuk pengerjaannya itu 15 menit. Yang B. Nah, yang C ini adalah sebuah garis. Kita sudah membahas tentang komposisi transformasi, diskusinya juga sudah. Gimana dengan Wenti, dengan Aulina, apakah merasa ada yang sulit, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada Bu. Oke, tidak ada. Kalau gitu kita lanjut untuk selanjutnya yang presentasi. Antara Wenti dengan Aulina siapa duluan nih yang mau presentasi untuk yang B? Saya Bu Aulina. Oke, sebentar.
titik B dalam kurung negatif 3,4 kurung dicerminkan dengan C3 Ya. Komposisi. bundaran Iya, bisa juga. C4 Bundaran atau komposisi juga bisa. Silakan lanjutkan. diketahui titik B buka kurung negatif 3,4 tutup kurung dicerminkan dengan C1 bundaran C2. C3 sama dengan pencerminan terhadap sumbu Y. C4 pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Matriks pencerminan C3 sama dengan dalam kurung negatif 1, 0, 0, 1 tutup kurung. Matriks pencerminan C4 sama dengan dalam kurung 0, 1, 1, 0 tutup kurung. Ditanyakan bayangan titik B. Jawab. B dalam kurung X, Y tutup kurung. C3. C3 bundaran komposisi C4. B aksen. B aksen buka kurung X aksen, Y aksen tutup kurung. Oke. Buka kurung X aksen, Y aksen sama dengan M C3 komposisi MC4 sama dengan buka kurung X Y tutup kurung. Oke. Kurung X aksen Y aksen sama dengan MC3 MC4 X Y. Oke. Kurung X aksen Y aksen tutup kurung sama dengan buka kurung negatif 1 0 0 1 tutup kurung. Buka kurung lagi 0 1 1 0 sama dengan negatif 3 4. Oke. Lanjut. X aksen Y aksen sama dengan buka kurung negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Oke. 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1. Negatif 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. 0 dikali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan negatif 3 4. Buka kurung X aksen Y aksen sama dengan buka kurung 0 negatif 1 1 0. Buka kurung negatif 3 4 sama dengan buka kurung 0 dikali negatif 3 ditambah negatif 1 dikali 4 1 dikali negatif 3 ditambah 0 negatif 4 sama dengan buka kurung negatif 3 dan negatif 4 dan negatif 3. Jadi bayangan titik B adalah buka kurung negatif 4, negatif 3. Saya Oke. Kita cross check ya untuk yang di B. Di sini ada kekeliruannya itu sedikit tentang penyebutannya ini di rumusnya ada sama dengan dalam kurung XY. Nah, itu tidak ada tanda sama dengan karena harusnya itu dikalikan. Yang ini, yang saya sorot di sini kelihatan enggak nih? Nah, yang ini. Kelihatan enggak Ulina? Aduh. Oke. Nah, jadi kan rumusnya di situ kan X aksen Y aksen ya kan sama dengan MC3 bundaran MC4. Nah, itu tidak ada tanda sama dengan. Karena apa? Karena kan di situ harus dikalikan dengan matriks dari titik X, Y-nya. Nah, mungkin di situ kekeliruannya hanya di situ aja. Kalau di penulisannya ini nggak ada sih kamu nuliskan tanda sama dengannya itu, hanya di awal langkah pertama saja yang kamu tuliskan tanda sama dengan, sampai ke bawah kamu ikutkan tanda sama dengannya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi di sini prosesnya semuanya sudah benar
Dan hasilnya juga coba kita cross check dulu. Min 1 kali 0 ditambah 0 kali 1, iya. Min 1 kali 1 ditambah 0 kali 0, benar. 0 kali 0 ditambah 1 kali 1, iya. 0 kali 1 ditambah 1 kali 0, oke. Kemudian hasilnya 0, min 1, 1, 0, oke. Kemudian dikalikan dengan min 3 dengan 4. 0 kali min 3, min 1 kali 4, 1 kali min 3, 0 dikali 4, oke. 0, min 4, 0 ditambah min 4, min 3 ditambah 0, oke. Jadi min 4, min 3 hasilnya. Nah, oke. Ini sudah benar. Nah, itu tadi presentasi dari Aulina ya. Kemudian tadi sudah kita cross check sama-sama. Kita lanjut, apa kesimpulan setelah kalian mempelajari materi komposisi transformasi ini? Nah, ya, jadi yang pertama, kamu mampu ya untuk bisa menentukan bayangan dari komposisi transformasinya ya. Jadi intinya di sini komposisi transformasi itu bertahap. Jadi sebanyak 2 kali direfleksikan, sebanyak dua kali. Selanjutnya saya akan berikan tugas. Nah, ini tugasnya nanti akan saya kirim ke Google Classroom ya. Nanti link Google Classroom-nya nanti akan saya kirimkan ke WhatsApp kalian. Jadi nanti silahkan dicek di WhatsApp-nya. Nah, ini tugasnya. Jadi ada 2 soal. Ini nanti akan saya kirim link dari Google Classroom-nya ke WhatsApp kalian. Nah, untuk pengerjaan tugas ini saya tunggu paling lambat besok ya. Besok kirim ke WhatsApp saya. Oke, karena sebentar lagi kita akan memasuki penilaian akhir semester. Jadi ini adalah materi terakhir kita di semester ini. Saya berharap nanti harus dipelajari lagi materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian manfaatkan waktu yang tersisa ini kan sudah tanggal 18 bulan 11 2020, jadi masih ada waktu sekitar beberapa hari. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk bisa belajar di rumah ya. Jadi harus tetap semangat. Keluar rumah harus menggunakan masker. Dan ketika dari luar, dari perjalanan luar mau masuk ke rumah itu jangan lupa untuk cuci tangan. Di luar juga harus sering-sering cuci tangan ya. Oke, jadi kita akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.